Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6, mata kuliah pengantar teknologi informasi dan komunikasi. Kali ini kita akan membahas tentang yang namanya Gen Milenial. Lanjut. Yang pertama-tama, perkenalkan dari anggota kelompok kita. Yang pertama adalah saya, Irfan Ariandra Storus dengan NIM 442504444. Lanjut. Saya Victor Vera Putri dengan NIM 44250216. Saya Rifat Dewanto dengan NIM 44250063. Saya Salsa Kromatudariya dengan NIM 44250199. Dan saya Sri Fatmawati dengan NIM 44250043. Oke, selanjutnya. Yang pertama saya akan membahas yaitu tentang latar belakang. Generasi milenial adalah generasi yang lahir antara tahun 1981 ke 1996. Menurut Pew Research Center, generasi ini merupakan kelompok yang tumbuh bersamaan dengan perkembangan teknologi digital. Eh, Hal ini menjadikan bahwa generasi milenial memiliki peran besar dalam perkembangan ekonomi dan sosial di Indonesia. Berikut juga di sini ada statistik gambar Indonesia didominasi generasi milenial dan generasi selanjutnya. Oke, selanjutnya. Selanjutnya di sini ada pengertian generasi milenial adalah kelompok generasi yang hidup di masa transisi dari dunia tradisional ke dunia digital. Generasi milenial memiliki beberapa ciri utama, seperti melek teknologi, aktif di media sosial untuk berkomunikasi dan berbagi informasi, serta memiliki pola pikir yang terbuka terhadap perubahan. Mereka juga dikenal kreatif dan inovatif, terutama dalam bidang digital. Selanjutnya. Selanjutnya ada contoh kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada aktif di media sosial. Rata-rata masyarakat Indonesia menghabiskan lebih dari 3 jam per hari di media sosial. Yang kedua ada belanja online. Yang ketiga ada belajar melalui internet. Lebih dari 70% pengguna internet di Indonesia memanfaatkan internet untuk mencari informasi dan belajar. Yang terakhir ada membuat konten digital. Banyak generasi milenial menjadi konten kreator di platform seperti TikTok dan YouTube. Dari segi kelebihan, milenial mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perkembangan teknologi. Mereka juga banyak berperan dalam industri kreatif, dan generasi ini juga mereka lebih fleksibel dalam bekerja, misalnya dengan sistem remote working atau freelance yang memberi kebebasan dalam mengatur waktu dan tempat kerja. Selanjutnya. Di sini ada kekurangan. Yang pertama ada ketergantungan pada teknologi. Gen milenial tersebut tinggi dalam penggunaan internet. Yang kedua ada interaksi sosial secara langsung berkurang karena lebih sering berkomunikasi secara online dibandingkan tatap muka. Yang ketiga ada cenderung ingin serba cepat. Terbiasa dengan akses instan membuat sebagian milenial kurang sabar dalam suatu proses. Yang terakhir ada mudah terdistraksi, yaitu banyaknya informasi digital dapat mengganggu fokus dalam bekerja. Kemudian selanjutnya ada peran gen milenial. Di sini ada mengembangkan teknologi, yaitu milenial aktif dalam menggunakan dan menciptakan teknologi. Yang kedua ada mendorong ekonomi digital. Banyak milenial yang berbisnis online, bekerja freelance, dan lain-lain. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan usia produktif berperan besar dalam suatu ekonomi. Yang ketiga ada membawa perubahan sosial. Milenial ini sering menyuarakan pendapat dan isu sosial melalui media sosial. Yang terakhir adalah menjadi lebih kreatif dan inovatif. Banyak milenial membuat konten, ide, dan karya baru di dunia digital. Baiklah, yang terakhir ada kesimpulan. Generasi milenial merupakan generasi yang tumbuh di era digital dengan kemampuan adaptasi yang tinggi serta karakter yang kreatif dan inovatif.
Mereka sangat aktif dalam memanfaatkan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun memiliki kelemahan seperti ketergantungan pada teknologi, generasi milenial tetap memegang peran penting dalam mendorong perkembangan di bidang sosial, ekonomi, dan teknologi, serta berpotensi membawa perubahan positif di masa depan. Baiklah, beli gitar di toko Pak Mamat. Gitar dipetik, suaranya merdu. Presentasi kami sudah tamat. Semoga audiens tidak rindu. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.